Hai Hai, teman-teman, hai. ketemu Halo, lagi. halo. Ketemu lagi. Hai. Di episode kali ini kita akan membahas tentang relasi antara pria dan wanita yang berkualitas. Mm-mm. Secara spesifik kita akan membahas dari perspektif teorinya Dr. John Gottman berdasarkan penelitiannya. Kita akan membahas fase-fase relasi dan kita akan berfokus di episode ini adalah tentang eh, kesulitan yang dihadapi pasangan dalam persiapan menuju hubungan yang lebih serius ke pernikahan. Gitu. Jadi kalau dalam teorinya Dr. John Gottman, ini adalah fase ketiga namanya struggle. Gitu. Kalau di Hmm. fase satu 2 tuh honeymoon dan differences. Jadi dari differences kita menemukan perbedaan-perbedaan, kemudian itu menjadi struggle gitu. Dan tentunya struggle ini berpengaruh terhadap indikator kebahagiaan kita. Oke, pertanyaan gue pertama mungkin ke Mbak Dona. Jadi pada saat kita menemukan differences itu, biasanya orang akan bersikap seperti apa dalam dengan pasangannya. Tergantung dari pola kepribadian setiap orang. Ada yang terbuka, sederhananya, jadi ingin serba clear, ingin segera mendapatkan solusi terbaik. Ada yang menghindar karena takut lebih buruk situasinya. Jadi bagaimana eh, bersikap pada saat eh, menyadari ada differences itu memang berbeda. Kalau dari konteks culture, yang saya banyak temui kalau di kita adalah mendiamkan dulu gitu. Hmm, Eh, atau melihat ini tidak terlalu major isunya gitu. Ini kan cuma sesekali. Jadi ada harapan bahwa itu temporary saja. Sikapnya bisa berbeda. Jarang yang langsung memutuskan untuk kita harus cari solusinya. Mungkin begitu dulu sih. oke. Kalau Rika gimana? Mendiamkan tuh udah tahu tapi mendiamkan atau hanya kayak udah tahu tapi eh, tidak istilah diacuhkan aja. Ya, itu kayaknya yang kedua tadi ya kalau dimaksud Dona tadi. Jadi lebih kayak diacuhkan gitu ya. Terus kayak kalau gini doang gue masih tahan sih gitu. Hmm, Kali nanti dia berubah gitu kan. Kalau jadi dimaklumkan artinya. maklumkan kalau nanti kita udah married terus punya anak kan dia juga akan jadi lebih dewasa gitu. Jadi kayak dimaklumin, tapi yang kita nggak tahu sebenarnya adalah tindakan kita membiarkan dan tidak mengangkat itu sebagai masalah gitu ya. Artinya not even talk about that gitu ya. Jadi kayak ya udah kayak satu kebiasaan yang bisa dibangun gitu ya dari pasangannya juga. Jadi kayak dia, oh gue boleh kok gituin dia. Buktinya dia maafin gua gitu loh kayak gitu ya. Jadi Hmm, akhirnya jadilah gitu tadi perbedaan yang tadi itu semakin jauh gitu, gapnya semakin jauh gitu. Karena apa? Mereka memilih untuk tidak membicarakan. Mungkin lawannya hmm, juga begitu sebagai seorang pria gitu, udah cinta misalnya kayak bucin gitu sama pasangan kita juga gitu kebiasaan jeleknya dibiarin aja karena dia berharap nanti juga dia membaik misalnya apa ya spending money udah kelihatan nih dari sebelum ini kalau dia dititipin boros gitu. sesuatu Heeh. duit yang gue titip masih ada Boros kan. apa gitu? Udah dibeliin sepatu misalnya gitu tapi iya mungkin dia langsung nah pasangan biasanya cenderung menganggap itu sebagai ya biasa nggak apa-apa lah gitu sekali-sekali gitu. Nah, tapi apa yang terjadi Terus-terusan. karena dia tidak menyatakan atau tidak membicarakannya perbedaan itu secara terbuka, maka hal itu sering menjadi duri nih dalam berlanjutnya selanjutnya hubungan itu gitu. Si cowoknya gini takutnya nanti dia bilang pelit. Misalnya kalau dia bilang kayak Kalau ya nggak dikasih. spending money lah, jangan spending money terlalu inilah gitu. Kita nabung lah buat merit misalnya. Itu kayak terlalu klise dan takut dibilang pelit gitu. Takut dibilang nggak sayang gitu. Jadi ya udah, nah udahlah gitu. Tapi itu sampai kapan tuh bisa ya udahlah gitu. Karena Hmm. semakin lama jurangnya semakin apa namanya makin dalam sehingga ya sulit untuk kalau kalau udah jadi habit dan ditumpuk nih rasa nggak bisa terimanya gitu ya. Ditumpuk aja gitu ya udah. Tapi sebenarnya sayang juga sih duit segitu.
baik kok dia dibesarkan dengan dua keluarga yang berbeda gitu. Yang satu tuh uang tuh kayak Penting tek- gitu Air. ya, di ya manage. something something Atau yang sesuatu satu yang harus diiniin, harus diatur gitu. dikelola dengan baik. Satunya kalau dia gitu aja bapaknya langsung ngasih duit, gue langsung Hmm. ngasih duit. Jadi kalau suaminya nggak ngasih atau pasangannya nggak ngasih, gue minta bokap nih. Gitu. Nah, itu gimana tuh? Nanti makin banyak lagi ada. Perbedaan pola asuh, upbringing. Betul. Terus Berarti tapi perbedaan value dong. nah, ya gitu. Itu juga harus harus dibicarakan gitu ya. Jadi jangan ditutup gitu. Harus dibicarakan. Kalau menurut lo yang lo lakuin itu benar apa enggak? Jadi standpointnya kita dapet. Emang kenapa lo keberatan ya? Iya sih. Karena gue dibesarkan di keluarga yang duit itu nggak gampang didapat. Jadi duit Hmm. itu kita harus pakai untuk sesuatu yang benar-benar kita butuhin. Misalnya gitu. Kalau itu diomongin kan jadi juga yang satunya jadi, oh oke. Kalau gue sama dia berarti I have to manage that thing. Kalau dia nggak bisa, kalau dia daddy's princess, ya mungkin dia harus cari pasangan yang mencukupi dia untuk bisa melakukan itu gitu loh. Ya kan? Berarti High Kalau menurut maintenance gue. soalnya berarti itu. setelah menemukan struggle, disinilah saatnya orang kayak tiba-tiba ganti pasangan aja deh gitu ya. Ya bisa jadi, makanya banyak yang menjelang merit malah putus gitu kan. Menjelang merit Makin malah udah ketahuan tunangan, aslinya. udah sebagainya itu udah. Karena udah Oke, makin terasa gitu permasalahan itu. kalau menurut Mbak Elena kapan nih mestinya? Maksudnya gini, kalau dia mau didiamin berapa lama bagusnya? Atau mendingan dari pertama, oke, sebenarnya gue kurang setuju nih beli apa kamu gajinya baru 10 juta beli iPhone-nya 20 juta gitu. Ini nggak tahu kan bercakap. Ini contoh aja ya. Kapan kita saatnya kita mulai sedikit mendiskusikan struggle-struggle ini. Aku ngelihatnya gini ya, anak sekarang sama anak zaman dulu tuh beda kalau ngeliat ponakan gitu ya. Tapi itu juga kembali lagi sama mereka punya role modelnya siapa gitu. Hmm, Hmm. Maksudnya kayak kayak kalau kita zaman kita, at least kita masih mempunyai role model bapak-bapak kita, keluarga kita semua itu yang apapun itu ya fine-fine aja gitu. Mau perbedaan pun bokap nyokap itu beda gitu. Tapi sampai sekarang ya ya udah gitu emang jalan tetap ada aja gitu masalah. ya. Nah, tapi kalau anak-anak sekarang tuh kan kayaknya enggak gampang iya gampang ya lebih mudah lah untuk apa namanya untuk bisa menjelaskan bahwa enggak ah gitu baru juga sebulan 2 bulan enggak ah gitu pilihan masih banyak menurutku bagus gitu tapi ada Hmm, juga yang secara personal mereka memang takut dan punya ketergantungan terhadap orang lain sehingga mau ada apapun perbedaan mau sampai 3-4 tahun ya Hmm. udahlah diantarin terusin aja aja. karena ketergantungan mentalnya udah terlalu besar gitu sehingga perbedaan itu udah menutupi semuanya mau dia boros kayak mau pelit kayak mau cuek kayak buat dia nggak udah secara mental tuh udah tergantung ya mungkin pinter si pasangannya ini untuk bisa membuat orang yang tergantung ya sehingga mau beda-beda juga nggak apa-apa gitu tapi menurutku memang kalau sekarang kalau aku ngeliatnya gini sama kayak aku kerja gitu ya lebih dari 2 tahun itu udah kalau udah rasa nggak nyaman kalau aku patokannya nggak nyaman udah emang harus let it go gitu apakah itu Hmm, relasi apakah itu kerja gitu ya lebih dari 2 tahun menurutku udah cukup sabar tapi juga eh, nggak sampai jadi apa sabarnya tuh cukup lah gitu jangan kalau baru 6 bulan terus ya baru 6 bulan itu makanya emang lu aja nggak sabar orangnya untuk melihat perubahan atau enggak gitu lebih ke ya, situ gitu. oke. Sekarang mau diskusi tentang hal-hal yang sering menjadi struggle ya, teman-teman ya. Soal tadi value differences yang Hmm. pendidikan keluarga dan lain-lain. Kemudian soal kepribadian, Dona. Hmm. Gimana tuh kepribadian yang tiba-tiba ditemukan? Ya seperti tadi kalau yang satu kayak di finance-nya sangat strict, yang satu enggak, yang satu mungkin apa ya? Mungkin berkaitan dengan perkembangan ya kita bisa. Let's say misalnya habis kuliah nih udah serius terus mulai karir. Yang Ya, satu hmm. langsung kayak pokoknya gue mau kerja dulu dan lain-lain terus kemudian merasa kualitas relationship apakah itu juga bisa menjadi struggle. Ya, jadi kepribadian itu kita lihat compatible dan nggak compatible, Hmm. selaras atau nggak selaras. Dalam struggle ini tentunya kita melihat potensi ketidakselarasan. Nah, kalau sebenarnya kita punya goal ingin dengan orang ini, maka kita bisa membuka juga pemahaman kita akan karakter kepribadiannya.
Jadi kepribadian itu kan ada dua sisi mata uang, ada positifnya, ada negatifnya. Jadi kita tidak melulu melihat pada hal yang negatifnya yang membuat perbedaan jadi makin melebar, seperti tadi Rika katakan, tapi kita juga melihat potensi positifnya. Misalnya begini, oh orangnya dependent tadi ya yang Mbak Elena ceritakan itu adalah dependent. Dia tergantung secara emosional maupun secara non emosional pada orang yang bisa diandalkan. Hmm. Nah, sisi positifnya dari dependent ini adalah dia setia, ya, selama yang bisa diandalkan itu memang memprovide yang dibutuhkan. Jadi ada catatan gitu ya. Nah, jadi kalau kita tahu eh, pasangan kita dependent, kita boleh agak tenang karena dia sebenarnya setia kok. Memang dia sedikit-sedikit nanya, sedikit-sedikit nanya. Tapi kalau itu hal yang saya bisa, saya jadi happy juga karena dia nanti muji, misalnya begitu. Jadi kita mencoba melihat potensial opportunity-nya, hal yang baik, dan juga potensial konfliknya. Hmm. Nah, kemudian baru kita mengkerucutkan pada yang konflik tadi. Tapi sudah lebih rileks karena kita udah melihat hal positifnya juga. Dan kita juga melihat kitanya juga. Oh, saya nih orangnya misalnya kepribadiannya memang menggebu-gebu gitu. Ingin serba cepat. Ingin apa yang saya dapat segera depan mata. Bagusnya saya jadi orang yang produktif, ambisius, pintar cari duit, bisa begitu. Tapi eh, sisi negatifnya, saya bikin pasangan saya jadi keteteran nih, jadi capek nih, ngos-ngosan nih misalnya untuk bisa keep up dengan saya. Nah, eh, penyadaran akan kita juga ada kelemahan, dan dia juga ada hal yang baik, itu akan membuat kita jadi lebih tone down lah, lebih Hmm. apa tidak terlalu berapi-api melihat struggle itu sebagai hal yang harus kita menangkan, tapi kita lihat sebagai peluang untuk menyamakan goalnya gitu. Oke, oke. Ya, nah. Jadi dua hal nih. Ada internal, ada eksternal. Internal dalam arti kepribadian, kecocokan, terus bagaimana pasangan itu melakukan perbaikan terhadap masa-masa ada itu kan sifatnya internal ya, itu soft skill. Tapi kalau misalnya struggle-nya itu sekarang yang di luar couple itu, misalnya contoh belum mapan nih. Hmm. Kalau mau lanjut ke pernikahan, Hmm. terutama suaminya gitu. Kalau di kultur kita kan kayaknya kamu belum siap itu, kemudian belum cocok sama keluarga besar. Nah, itu penting loh. Oke. Eh, Kemudian ada eh, perubahan eksternal kayak pindah pindah kerja harus untuk opportunity yang lebih baik, tapi harus LDR misalnya gitu. Hmm. Nah, gimana tuh menyikapinya sebaiknya? LDR sukses Case by bisa Mbak case Ele ya. atau bisa mau Silakan Mbak Elena Mbak dulu? Elena Silakan. LDR. enggak sih maksudnya ya memang kalau balik lagi kalau aku sih ngeliatnya gini kita pasti punya tujuan tujuan dari Jangka panjang. relasi itu jangka panjang gitu. Maksudnya kalau aku orang yang memang dependent tergantung sama orang lain gitu ya, mungkin memang ya nggak boleh cari yang LDR ya susah nanti gitu kebayang gitu. Tapi kalau emang Apalagi secara kalau love language-nya fisik kayak WP gitu. selesai loh gitu. Ya kan nah tapi kalau emang secara orang-orang yang di pasangan itu mandiri dua-duanya gitu sebenarnya LDR nggak apa-apa malah mungkin dia malah punya space gue seminggu nggak ada orang itu gue punya space buat diri gue sendiri ketika orang datang setiap weekend malam minggu malah gue lebih enak fine gitu karena nggak setiap hari nggak sering-sering gitu loh ketemu malah bosan nanti Kalau jenuh nggak gitu. mau, kalau nggak mau ini kan struggle. Nggak Iya, mau. kalau nggak mau, ya udah aja. Maksudnya kita juga harus berani untuk menyikapi bahwa nggak bisa gue adalah ya istilahnya kalau kalau mungkin kalau gue ya kalau gue adalah gini kalau emang lu nggak siap di umur 25 iya lu cari orang lain karena gue mau cari orang yang 25 udah siap lu mau apa gitu kasarnya gitu Oh karena gitu. kita kan nggak bisa lagi ngulang umur 25 ya. Nanti udah 27, 29 lu kapan siap? Ntar ya setahun lagi, dapat salam udah sampai 35 gitu. Terus 10 tahun besok-besok akhirnya pacaran gue selesai deh. Dapatnya emang setahun pacaran kawin malah gitu kan. Oke, Karena jadi kan sekarang struggle-nya berarti perbedaan value ya.
struggle di situ. Iya, Heeh. betul. Baik itu LDR atau kesiapan ekonomi. Nah, kalau Rika gimana? Bagaimana caranya menghadapi struggle ini? eh aku Eksternal sih sifatnya, eksternal. eksternal ya. Aku sih menyarankan untuk konsul ya, gitu. Hmm. Maksudnya Jangan mudeng kamu sendiri gitu ya. ya Jangan. jangan dipendam sendiri, Makanya, karena kadang-kadang jadinya kita kayak nantinya jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan karena dia harapannya berbeda gitu ya. Kayak tadi mungkin ini ada potensinya, kayak potensinya dia akan muji gue. Cukup nggak gitu? Dipuji tapi terus dia ngelakuin itu lagi. Cukup nggak? Nah, kadang kan kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Ini Hmm. jangan-jangan gue yang terlalu parno, takut gitu pas mau mengikat janji gitu. Tapi kalau datang kayak ada pasien yang datang ke aku, dia bilang gini, kok aku tadinya nggak apa-apa ya sama keluarganya, kok sekarang pas udah tukar cincin aku merasa keluarganya pada nggak suka sama aku deh. Hmm. Tapi setelah Eksternal kan? digali-gali Eksternal eksternal, kan? nah, setelah digali-gali ternyata dia tuh barengan kawinnya sama abangnya gitu ya. Jadi si suaminya ini pacarnya ini mau marriage barengan gitu. Jadi dalam satu pernikahan tuh ada dua gitu. Satu pacarnya, di mana pacarnya itu istrinya adalah seorang dokter. Sementara dia adalah seorang perawat gitu. Jadi kayak dia sendiri sebenarnya nih. Jadi bukan bukan sebenarnya orang lain tuh tetap bersikap baik, tapi karena ada ketidakpercayaan diri dia jadi seperti itu. Jadi kalau datang ke konsul gitu ya, kamu tuh bisa menceritakan itu dan kita di pihak yang nggak ada hubungan sama suaminya atau keluarga suaminya gitu, kita bisa mendudukkan persoalan pada tempatnya. Kayaknya ibunya berat banget deh punya menantu aku. Kenapa? Iya, soalnya buku tabungan calon suamiku tuh nggak dibalik-balikin. Terus aku nanya, sebenarnya kan ini jadi kan kita cuma nyangka ya kayak udah beli cincin belum? Belum nih, tabungannya masih di ibu atau gimana gitu. Nah, terus aku bilang kalau kita jadi orang tua yang punya anak laki-laki yang kita besarkan dengan susah payah ya, Hmm. gitu maksudnya. Kemudian dia pada akhirnya lulus kuliah terus bekerja terus mau menikah, itu pasti ada adaptasi yang dibutuhkan gitu loh. Jadi kayak ini proses belum tentu about you gitu. Ya kan itu kan kalau dia konsul kan aku bisa ngomong gitu. Dan semua yang terjadi di dunia ini belum tentu tentang kamu loh ya. Dia mungkin sedang struggling juga tentang adaptasi nanti perannya dia sama orang tuanya. Which is that good karena adaptasi itu ujung-ujungnya seharusnya menghasilkan sesuatu yang coping mechanism yang bisa diterima oleh pihak lain. Kayak misalnya kita tinggal dulu deh serumah sama bapak ibuku sampai let's say 2 bulan ya kita baru cari supaya adaptasinya itu berjalan lebih mulus misalnya gitu. Tapi kalau dia kayaknya dia nangkepnya gini, jadi kalau nggak tinggal di orang tua kamu, kita nggak jadi kawin gitu. Jadi kayak apa ya? Hmm. Segala sesuatu tuh jadi kayak padahal dirinya sendirilah yang sedang tersinggung dan ketika diungkap, ketika dia bercerita lengkap, baru dia sadar apa aku minder ya sama kakak iparku. Terus dasarnya minder tuh apa? Emang kamu satu rumah sama kakak ipar kamu? Enggak. Iya, kenapa ya gue? Nah, jadi kalau konsul tuh kita bisa, maksudnya kita kan di pihak yang siap melemparkan pertanyaan dari pernyataan kamu gitu loh. Jadi kayak apa sih soundboard lah ya, istilahnya kayak soundboardnya. Jadi kamu tadi ngomong gini loh, gitu, misalnya gitu dengan jadi lu tetap mau merit walaupun kamu sering menangis sendiri gitu. Ya, misalnya kita gitu. Jadi kayak kayak kita bisa membangkitkan, tapi di positifnya juga ada. Jadi kayak oh itu tuh wajar, itu proses adaptasi gitu. Nah, sekarang yang harus dilakukan apa? Ya mungkin kamu juga bebenah diri dulu dan melakukan pendekatan juga. Kan wajar kan? Kayak kita mau dapat kerjaan juga kita melakukan pendekatan biasanya juga. Ya Hmm. nggak sih? Mau Hmm. dapat proyek juga kita mesti meeting, mesti ngelobi itu bukan hal yang ini apalagi di pernikahan gitu sesuatu yang sacred dan mungkin kita semua pengennya cuma sekali seumur hidup ya Betul. wajar itu perlu nah tapi kadang kalau sendiri aja gitu nanti dia akan tutup itu semua hampir lari dari rumah akhirnya tetap merit dan mengambil keputusan yang salah misalnya hanya karena dia pada waktu ada pergulatan itu dia tidak teruskan gitu loh ininya loh apa namanya nggak struggling gitu loh terhadap perasaan itu tapi kayak ah udahlah nggak apa-apa lah dimasukin gelas gitu perasaannya tutup nggak ada orang yang ngeliat gitu Hmm. tapi ketika ujung-ujungnya dia suffer atau ya itu tadi kalau kita bisa ceritakan tentang kemungkinan-kemungkinan kayak orang yang dekat sama orang ibunya itu pasti dia menghormati wanita kayak gitu kita bisa kasih juga hal yang Ya, seperti itu hmm. sehingga dia kayak oh ya ya gitu sehingga dia jadi nggak perlu worry ya ya tanyakan pada diri kamu sendiri kalau emang
kamu itu seorang anak, bakti kamu tuh lebih ke siapa gitu. Bisa nggak kamu suruh milih dia? Milih ibu kamu atau saya? Itu kan very not fair gitu kan. Jadi kayak kita juga bisa ngasih pandangan-pandangan gitu. Jadi dia Hmm. juga akhirnya oke 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 berarti dari sini gue harus gimana gitu. Itu pandangan gue ya karena Ya, banyak kasus kayak gitu tuh. Mereka kakinya dingin kok bahasa Indonesia. Kakinya dingin pas mau atau merit. mereka tidak memiliki kesadaran bahwa, nah tadi kan awalnya kesannya problemnya eksternal, padahal setelah digali ternyata kan Ternyata internal. internal. Dia Betul. apa tiba-tiba merasa terancam self esteemnya, self worthnya karena IPA-nya, edukasinya lebih tinggi gitu kan. Betul, betul. Oke, menarik menarik bahwa ada sebenarnya itu tadi awareness-nya kurang ya terhadap Mm-mm. diri sendiri dan Mm-mm. problemnya. Dan Terus, dan oke, cara untuk struggling ya, ya you have come to the expert gitu maksudku harus ya. ada third party Harus ada opinion. ya, kalaupun itu misalnya ada paman yang sangat dipercaya gitu, yang mau datang ke situ juga boleh aja gitu. Mm-mm. Pamannya dalam hal ini capable apa enggak gitu. Karena kan juga pihak lain juga mungkin tidak memahami ya Betul. strugglingnya kita ya gitu. Mungkin tidak memahami ya kayak dulu paman dijodohin juga beres-beres aja udahlah gitu misalnya gitu. Iya, Oleh karena itu datang ke expert yang netral itu saya lebih lebih baik. sarankan supaya kamu juga punya kemantapan gitu ya sehingga bisa membina hubungan dengan lebih baik. Oke, nah, mengenai Dona nih, itu kalau misalnya relasi itu layak dipertahankan, mungkin effortnya harus sampai ke situ. Kayak konseling dengan baik, diskusi baik dengan pasangan. Ini gue struggle di sini, kita bagaimana memperbaikinya. Itu kan artinya ada usaha dari pasangan ini untuk melanjutkan relasinya. Nah, tapi sebelum ke situ kan pasti ada pemikiran ini gue layak nggak sih gue pertahankan? Effort gue akan segede apa sih untuk relasi ini? Nah, gimana tuh, Don? Kalau struggle-nya masih di situ. Ya, jadi tadi secara internal kan sudah terbahas gitu ya. Kemudian secara eksternal, Rika juga sudah memberi contoh misalnya counseling. Mm-mm. Toolsnya secara eksternal juga pada konseling itu biasanya dilihat gaya komunikasi masing-masing dan bagaimana menjembatani gaya komunikasi tersebut. Mm-mm. Komunikasinya dibuat lebih efektif dan resolusi konflik. Mm. Jadi bagaimana pola masing-masing dalam mengelola konflik dan kemudian dicari titik temunya. Sebenarnya terserah nanti opsinya akan terus melanjutkan hubungan karena dianggap worth it atau memikirkan opsi yang lain, tapi keterampilan komunikasi efektif ini dan keterampilan manajemen konflik atau resolusi konflik ini yang dilatihkan. Sehingga terbiasa untuk melihat masalah secara lebih objektif dan melihat bahwa banyak hal kok yang bisa diimprove. Karena setelah struggle itu kan fasenya repair sebenarnya tadi diperbaiki. Mm. Eh, kita jadi melihat kelemahan gaya komunikasi kita. Misalnya, oh saya memang cenderung pasif agresif. Jadi saya dendam, kemudian saya nanti pakai peluangnya untuk melontarkan pada saat dia nggak siap. Jadi saya simpen gitu ya. Kemudian pas dia nggak siap saya lontarin. Atau saya dendam, jadi saya iya padahal sebenarnya enggak itu. Saya lakukan hal yang sebaliknya. Mm. Atau misalnya, oh gaya saya agresif, saya pokoknya menyerang aja. HP Mm. dia terluka juga nggak apa-apa, yang penting dia tahu saya nggak suka. Nah Dan itu saya kan, puas ya dan ngomelin. saya puas. Jadi dianjurkan untuk memakai yang asertif. Ada tegas, ada lugas, tapi kita lihat dua belah pihak sama-sama nyaman gitu dan goal dua belah pihak tercapai. Jadi bisa melihat kekurangannya dan bisa juga menerka, oh pasangan saya ini cenderung di sini. Jadi idealnya memang pada saat konseling, selain diri sendiri ya kita ajak juga pasangan juga, kalau memang pasangan mau gitu ya. Jadi masing-masing ada andilnya gitu. Mm. Begitu juga dalam resolusi konflik, kan ada yang cenderung maunya menang, pokoknya saya harus menang, kamu harus kalah. Atau maunya ngalah aja, ya udah deh, Mm. apa yang kamu mau, Mm. ya biar kamu seneng, Biar selesai, cepat selesai selesai. misalnya. Atau ada Mm. yang pokoknya enggak, shutdown. Nah, itu Mm. resolusi konflik yang tidak sehat, tapi biasanya sering terjadi. Nah, diarahkan untuk kalau gitu coba deh berkolaborasi, apa yang kamu mau, apa yang dia mau, mungkin menghasilkan hal lain gitu ya. Misalnya, oh saya pengennya tetap tinggal di Jakarta gitu. Oh, enggak, saya mau di luar pulau. Oh ya udah, mungkin ternyata ada peluang untuk eh, nggak di Jakarta, tapi nggak di luar pulau masih deket juga, misalnya begitu. Itu kolaborasi.
atau ya toleransi. Jadi masing-masing mengadjust keinginannya. Yang terlalu over dimundurin sedikit, yang terlalu under dinaikin sedikit. Nah, kalau keterampilan itu sudah lebih dikuasai, maka dia bisa melihat lebih objektif eh, prognosanya ya, atau harapannya seberapa memang hubungan ini eh, sebenarnya fondasinya bisa diperkuat dan layak dilanjutkan, atau sebaliknya gitu. Jadi ada dua hal di situ ya di elemen itu bahwa untuk bisa memutuskan ini layak atau enggak, pertama tentunya compatibility internal tadi terhadap atau minimal nilai-nilai yang sama gitu kan diyakini berdua soal misalnya selalu berusaha yang terbaik dalam melakukan apapun, jangan putus asa dan selalu berkomunikasi dengan baik. Tapi pada saat terjadi konflik, apakah dua-duanya bersedia melakukan resolusi terhadap konflik itu, gitu enggak? Sampai akhirnya memutuskan bahwa ini emang layak dipertahankan atau enggak, Ya, gitu. dan biasanya case by case, yang masalah LDR dulu dibahas. Mm-mm, Kemudian yang masalah calon mertua dulu dibahas mm-mm. satu-satu gitu. Atau Kalau kayak karir dulu iya, misalnya. betul. Heeh. Makin arahnya ke solution oriented, itu makin bagus kan. Kemungkinan bahwa mereka memang bisa menyelesaikan struggle ini dengan baik. Tapi makin arahnya stuck ya, kita juga bisa mempredik ini. Tadi balik-balik tadi ke misalnya Mbak Elena pakai ukuran waktu nih untuk Mm-mm. memutuskan dia atau tidaknya, misalnya begitu. Nah, soal terakhir nih sebagai tertutup, kehadiran orang ketiga dan keempat. Ini masih eh, topik seputar layak atau enggak dipertahankan, dilanjutkan. Gimana masukannya teman-teman? Rika dulu kali. Enggak lah, apa orang 3 jam. Kita bahas Yang tentang orang orang tua ketiga atau dan Dan bisa orang dilanjutkan keempat. atau enggak. Em, ya ini banyak yang em, apa ya tidak Lebih disadari sebetulnya bahwa tidak sadar. Atau ketika gue pikir tadi lo mau bilang ini adalah salah satu struggle yang tersulit gitu. iya iya betul ini Hmm. struggle yang tersulit tapi yang kayak silent killer gitu kayak maksudnya sering tidak diacuhkan gitu atau sering tidak insting ketika pacaran gitu ketahuan dia eh, apa namanya berselingkuh di belakang kita atau tidak Baik jujur aja baik deh. itu mikro maupun mikro. Lo Ya kemarin atau tidak jujur aja deh kayak dia nganter ibunya instead of pergi sama kita tapi dia bilangnya kayak dia harus nyuci apalah di rumah gitu tapi kita ngeliat dia pergi sama ibunya. Nah sebenarnya hal-hal ini memupuk ya yang namanya tidak setia itu memang sudah ada bakatnya sih gitu. oke. Ada orang yang merasa dirinya jauh lebih dari pasangannya gitu sehingga dia merasa bahwa paling juga dia nggak kemana-mana. Nah biasanya kalau orang yang dapat pasangan yang dependen yang kelihatan Mm-mm. setia dan dia suka memanfaatkan itu. Dan jeleknya kadang-kadang orang dependen ini karena toh dia butuh gitu ya maksudnya kayak undangan udah disebar gitu kayak everybody knows gitu udah waktu tunangan tuh everybody hadir gitu kayak ya udahlah merit aja. Nah Atau ternyata atau mungkin semua temennya tuh bilang bahwa kamu tuh cocok banget sama dia iya gitu. iya Yang yang ya pokoknya mm, mengiyakan mm, lah gitu. Kamu tuh nyari apalagi dia tuh so perfect gitu loh, mm-mm. saya gitu. Atau orang tuanya gitu ya kan kadang orang tua atau pihak keluarga itu banyak memberikan tekanan karena udah terlanjur. Baik kalau apa udah terlanjur lamaran, misalnya kayak kita tuh kan malu kalau nggak jadi atau Mm, apa. Nah, mm, nah, tetap melanjutkan pada fase tersebut sebetulnya adalah awal dari permasalahan yang akan terjadi di kemudian. Karena kan karakter orang tuh tidak mudah untuk dirubah. Jadi pernikahan tuh jadi jangan ngertiin pernikahan tuh kalau udah menikah nanti langsung berubah. No, no. mm. Dari awal kita harus tahu dulu dia karakteristiknya seperti apa. Betul. Yang ada hal yang bisa ditolerir, ada hal yang tidak bisa ditolerir gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan nih sebelum melangkah ke jenjang yang lebih lanjut. Karena once it's seal, perkawinan itu kan tidak melibatkan hanya 2 orang saja, tapi melibatkan juga seluruh anggota keluarga kayak gitu ya. Malah efeknya akan menjadi lebih besar kalau dipaksain. Kalau kita lihat film-film bule kan, ketika mereka ragu, ya udah mereka nggak jadi aja, walaupun udah di altar gitu. Ya, Iya, kalau di sini sih tabu. digebukin orang banyak sih, gitu. Tidak Tapi semudah itu. maksudnya Secara tidak kultur semudah beda. itu, Ya. betul. Apalagi kalau
bapak ibunya berteman baik atau pernah punya utang budi misalnya kayak gitu sama orang tua Semakin salah satu ini pasangan, rumit, semakin rumit ya. sehingga kadang ketika itu terjadi gitu. Pengkhianatan itu paling sulit sebetulnya untuk dimaafkan gitu ya, paling berat karena ketika kita memaafkan kita nggak boleh ingat-ingat lagi loh. Tapi kita kan seringkali manusia biasa gitu ya, kayak beberapa tahun yang lalu kamu juga begitu, sebelum married juga kamu begitu. Jadi kayak ya sebetulnya nggak pernah dimaafin, tapi cuman ditekan aja gitu. Itu loh kenapa jadi berat menurut aku. Oke. Untuk episode kali ini kita akan diakhiri di situ dulu. Kita fokus struggle tadi. Nah, di episode berikutnya kita akan bahas soal bagaimana merepair ini semua. Penting. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa choose Choose to to be be happy. 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 Bye. Yeay. Bye.